Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai keputusan investasi jangka panjang. Yang dalam bab ini adalah penganggaran modal atau capital budgeting. Langsung saja, mari kita mulai. Namun, sebelum itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tegar Rahmat Prasetyo. Yang kedua ada Sabita Ada Kamilia. Yang ketiga ada Valen Rossi Saputra. Dan yang keempat ada Yuanda Budi Pratama. Yang pertama, mari kita mengenal capital budgeting atau penganggaran modal. Penganggaran modal menjelaskan tentang perencanaan jangka panjang untuk merencanakan dan mendanai proyek besar dalam jangka panjang. Secara garis besar, capital budgeting adalah proses perencanaan pengeluaran yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan selama beberapa tahun. Keputusan penganggaran modal ini memiliki efek yang sangat jelas terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan untuk jangka panjang. Sebuah proyek yang didasarkan pada keputusan penganggaran modal yang berhasil akan mendorong mengalirnya pemasukan atau cash flow perusahaan untuk jangka panjang. Sebaliknya, penganggaran modal yang tidak baik akan menyebabkan tingkat pengembalian investasi yang jelek. Akibatnya, dapat saja sebuah proyek atau sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Adapun jenis-jenis keputusan penganggaran modal atau capital budgeting ada berikut ini. Yang pertama adalah penggantian atau replacement. Nah, di sini penggantian pabrik atau peralatan itu diganti dengan yang lebih baru. Kemudian yang kedua ada pengurangan biaya. Dan yang ketiga ada ekspansi output untuk mengakomodasi peningkatan permintaan. Yang keempat, ekspansi output untuk produk baru. Dan yang kelima ada regulasi pemerintah. Adapun proses dari capital budgeting, yang pertama ada demand for capital. Di sini yang pertama kita harus menjadwalkan proyek investasi tersebut. Kemudian selanjutnya kita urutkan dari yang returnnya paling tinggi ke yang paling rendah. Kemudian yang kedua ada supply of capital. Di sini kita harus menghitung marginal cost of capital dan juga peningkatan marginal cost-nya. Dan yang ketiga optimal capital budget. Nah, di sini kita bisa tahu mana yang returnnya lebih tinggi daripada marginal cost. Nah, disitulah kita dapat mengambil proyek yang returnnya lebih tinggi daripada marginal cost of capitalnya. Contohnya adalah seperti pada gambar samping kanan ini. Nah, di sini perusahaan akan mengambil proyek A, B, dan C karena returnnya lebih tinggi daripada marginal cost of capitalnya. Yang selanjutnya yaitu menentukan projecting net cash flow dan beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan perkiraan kas yang diterima. Langkah pertama ketika memproyeksikan arus kas suatu organisasi adalah memperkirakan jumlah uang tunai yang mungkin diterima pada periode yang diproyeksikan. Lalu yang kedua yaitu perkiraan arus kas keluar. Setelah memperhitungkan semua sumber arus kas masuk dan menghitung totalnya, kita dapat melakukan hal yang sama untuk arus kas keluar yang kita antisipasi dalam periode yang diproyeksikan. Dan yang terakhir yaitu hitung proyeksi arus kas. Setelah melakukan kedua perhitungan tersebut, kita dapat menemukan proyeksi arus kas organisasi untuk periode waktu yang dipilih. Dan untuk melakukannya, kita mengurangi perkiraan pengeluaran dari periode masing-masing dengan sumber pendapatan yang diantisipasi dalam periode yang sama. Hasil perhitungan ini adalah proyeksi arus kas organisasi. Dan berdasarkan angka ini, kita dapat memproyeksikan organisasi menjadi arus kas positif ataupun negatif. Arus kas positif jika kita memproyeksikan pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran, dan arus kas negatif jika kita memproyeksikan pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu perhitungan arus kas bersih dengan sales sebesar $1 juta dikurangi dengan variable cost sebesar 500.000, fixed cost sebesar 150.000, dan depreciation sebesar 200.000. Dan menghasilkan profit sebelum tax yaitu $150.000 dan lalu dikurangi dengan income tax sebesar $60.000 dan memiliki hasil $90.000. Lalu ditambah dengan depresiasi sebesar $200.000 dan memiliki hasil net cash flow sebesar $290.000. Yang selanjutnya yaitu perhitungan net present value dengan NPV sama dengan sum dikali dengan RT dibagi dengan 1 plus K pangkat I dikurangi C0.
Capital rationing atau disebut dengan penjataan modal menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memilih semua proyek yang mempunyai NPV positif, di mana perusahaan harus mengerjakan proyek berdasarkan indeks profitabilitasnya dan memilih yang tertinggi bukan pada NPV tertinggi. Indeks probabilitas menggambarkan indeks keuntungan yang dirumuskan pada tabel berikut ini, di mana RI adalah estimasi arus kas bersih atau pengembalian proyek investasi bersih data tahun T, dan C0 adalah biaya investasi awal proyek. Terdapat ada 3 alasan yang mendasari penjataan modal. Yang pertama itu ada pemilihan semua proyek yang memiliki NPV positif bisa menimbulkan ekspansi yang berlebihan sehingga menyulitkan sumber daya manajerial, personalia, dan sumber daya lainnya karena adanya batas jumlah dan ukuran proyek yang dapat diambil pada suatu periode. Yang kedua, perusahaan kesulitan meminjam terlalu banyak untuk mengganti dana internal karena beresiko jika perekonomian tiba-tiba melemah yang dapat berakibat kehilangan kontrol atas perusahaan. Yang terakhir, manajemen puncak membatasi anggaran modal untuk beragam deviasi tanpa pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada biaya modal. Sumber dana investasi perusahaan terdiri dari sumber internal tersebut dengan laba ditahan, dan sumber eksternal tersebut dengan kredit dan penjualan saham. Biaya penggunaan dana internal adalah biaya kesempatan atau pengembalian yang hilang karena dana tersebut tidak digunakan keluar perusahaan. Biaya dana eksternal adalah tingkat pengembalian terendah yang diminta oleh pemberi pinjaman dan pemegang saham sebelum mau meminjamkan atau menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan. Di sini juga ada rumus biaya utang atau disebut dengan cost of debt, adalah pengembalian yang diminta pemberi pinjaman untuk pinjaman kepada perusahaan atau pembayaran bunga oleh perusahaan untuk dana pinjaman yang dikurangkan dari laba setelah pajak. Ada beberapa yang harus diperhatikan terkait biaya utang. Terdapat ada 2. Yang pertama itu perusahaan yang tidak mempunyai laba kena pajak. Setelah semua biaya dikurangkan selama suatu tahun tertentu, maka biaya setelah pajak dari utang sama dengan suku bunga yang dikenakan atas pinjaman sebelum pajak. Yang kedua, ada perusahaan berkepentingan dengan biaya utang baru atau utang marginal, bukan biaya rata-rata utang, karena biaya marginal utang yang digunakan untuk menentukan pemilihan proyek investasi. Biaya modal ekuitas, suku bunga bebas, risiko plus premium. Biaya modal ekuitas adalah tingkat pengembalian yang diminta pemegang saham agar mau berinvestasi dalam perusahaan. Biaya pengumpulan modal ekuitas dari sumber eksternal melebihi biaya pengumpulan modal ekuitas internal sebesar location cost atau disebut dengan biaya penerbitan saham. Namun, flotation cost akan diabaikan untuk menyederhanakan analisis, sehingga kedua jenis modal ekuitas diperlakukan sama karena dividen yang dibayarkan untuk saham tersebut berbeda dengan bunga yang dibayarkan untuk obligasi. Tidak dapat diperlakukan sebagai beban bisnis tersebut dengan dividen harus dibayar setelah pajak perusahaan selesai dibayarkan, dan tidak ada penyesuaian pajak saham menentukan biaya modal ekuitas. Berikut ada rumus yang ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu suku bunga bebas resiko atau disebut dengan
RF. Yang lazim menjadi acuan adalah bunga obligasi berjangka waktu 6 bulan karena kemampuan pemerintah untuk melakukan pembayaran bunga dan prinsipal diasumsikan pasti pada periode tersebut. Yang kedua, premium risiko tersebut dengan RP yang harus dibayarkan dalam pengumpulan modal likuiditas mempunyai dua komponen. Yang pertama itu komponen yang berasal dari risiko investasi sekuritas perusahaan atau obligasi relatif terhadap risiko investasi sekuritas pemerintah. Yang kedua, risiko tambahan yang berasal dari pembelian saham biasa bukan obligasi perusahaan. Selanjutnya ada premium yang berhubungan dengan komponen risiko dinyatakan dengan P1 dan P2 sehingga perhitungan biaya modal ke atas menjadi berikut. Seperti gambar di slide ini, di mana P1 adalah risiko pertama yang lazim diukur dengan selisih antara suku bunga obligasi perusahaan disebut dengan R dengan suku bunga obligasi pemerintah atau disebut dengan RF. Risiko tambahan pembelian saham bukan obligasi perusahaan P2 adalah estimasi yang ditemukan 4% berdasarkan selisih historis antara tingkat pengembalian rata-rata obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta. Biaya modal ekuitas model pilihan dividen. Biaya ekuitas modal bagi suatu perusahaan juga dapat diperkirakan dengan model pilihan dividen. Untuk mendapatkan model ini, kita mulai dengan menunjukkan bahwa dengan informasi yang sempurna, nilai satu lembar saham biasa suatu perusahaan harus sama dengan nilai sekarang dari seluruh dividen masa depan yang diharapkan dibayarkan atas saham tersebut. Didiskontokan sebesar tingkat di pengembalian disyaratkan investor atau GE. Jika dividen per saham atau D yang diberikan pada pemegang saham diharapkan tetap konstan sepanjang waktu, maka nilai sekarang dari satu lembar saham biasa perusahaan adalah P sama dengan P sama dengan 1 D per 1 plus GE pangkat T sama dengan D per GE. Jika dividen diasumsikan tetap konstan sepanjang waktu dan dibayarkan tanpa batas waktu, persamaan berseperempat sama tidak lain adalah anuitas. Pembayaran yang tetap yang nilainya sama dalam periode tertentu dan dapat terus ulang menjadi GE sama dengan D per P. Jika dividen diharapkan meningkat seiring berjalannya waktu, pada tingkat tahunan G, harga satu lembar saham biasa perusahaan akan lebih besar dan diberikan oleh P sama dengan D per GE min G. Menyelesaikan persamaan 15 min 6 untuk GE, kita mendapatkan persamaan berikut untuk mengukur persamaan biaya ekuitas modal bagi perusahaan. GE sama dengan D per P plus G. Artinya, tingkat pengembalian ekuitas yang disyaratkan investor sama dengan rasio dividen yang dibayarkan atas satu saham biasa perusahaan dengan harga satu saham atau yang disebut hasil dividen ditambah yang diharapkan. Tingkat pertumbuhan pembayaran dividen oleh perusahaan atau G. Nilai G adalah tingkat pertumbuhan historis perusahaan atau perkiraan pertumbuhan pendapatan analisis keamanan atau berdasarkan perkiraan penjualan margin keuntungan dan posisi kompetitif perusahaan yang dipublikasikan di Business Week, Forbes, dan publikasi bisnis lainnya. Biaya modal ekuitas, model penetapan harga aset modal atau CAPM. Metode yang umum digunakan untuk memperkirakan biaya modal ekuitas adalah model penetapan harga aset modal atau CAPM. Model CAPM mempertimbangkan perbedaan risiko antara saham biasa dan surat berharga pemerintah serta perbedaan risiko antara saham biasa suatu perusahaan dan rata-rata saham biasa semua perusahaan atau portofolio pasar berbasis luas. Perbedaan risiko antara saham biasa dan sekuritas pemerintah diukur dengan menggunakan return rata-rata saham biasa atau KM dan return sekuritas pemerintah atau RF. Sementara perbedaan risiko antara saham biasa perusahaan dan rata-rata saham biasa semua perusahaan diwakili oleh koefisien beta atau B. Koefisien beta adalah rasio variabilitas return saham biasa perusahaan terhadap variabilitas return rata-rata saham biasa semua perusahaan. Koefisien beta ini dapat diperoleh melalui analisis regresi. Koefisien beta sebesar 1 berarti bahwa resiko pemilikan saham suatu perusahaan sama dengan resiko rata-rata pasar. Sementara koefisien beta di atas 1 mengindikasikan resiko yang lebih tinggi dari pasar dan koefisien beta di bawah 1 mengindikasikan resiko yang lebih rendah dari pasar. Dengan demikian, model CAPM membantu dalam mengestimasi biaya modal ekuitas suatu perusahaan berdasarkan faktor-faktor risiko yang berbeda. Biaya modal ekuitas bagi perusahaan yang diberikan dengan model penetapan harga aset modal atau CAPM kemudian diukur dengan KE sama dengan RF plus beta
buka kurung KM min RF tutup kurung, di mana KE adalah biaya modal ekuitas perusahaan, RF adalah tingkat bebas resiko, beta adalah koefisien beta, dan KM adalah rata-rata pengembalian saham sebuah perusahaan. Dengan demikian, CAPM menunjukkan bahwa biaya modal sekuitas perusahaan sama dengan jumlah tingkat bebas risiko ditambah koefisien beta atau B dikalikan premi risiko pada rata-rata saham KR. Perhatikan bahwa mengalihkan beta dengan KR memberikan premi risiko atas kepemilikan saham biaya biasa perusahaan tertentu. Biaya modal ditimbang. Secara umum, suatu perusahaan mendapatkan modal dari berbagai sumber, termasuk keuntungan yang tidak dibagikan, pinjaman, dan penjualan saham. Ini menghasilkan biaya modal marginal yang merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai jenis modal. Karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari pajak sedangkan dividen saham tidak bisa, biaya utang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya modal ekuitas. Namun, pengumpulan dana melalui pinjaman juga membawa risiko yang lebih besar karena perusahaan harus membayar bunga dan pokok pinjaman secara teratur sebelum membayar dividen. Karena itu, perusahaan tidak hanya mengandalkan pinjaman, tetapi juga menjual saham dan menggunakan keuntungan yang tidak dibagikan untuk memperoleh modal. Struktur modal utang terhadap ekuitas yang diinginkan oleh suatu perusahaan dapat bervariasi berdasarkan preferensi risiko manajer dan pemegang saham serta sifat bisnis perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan utilitas publik cenderung memiliki rasio utang atau ekuitas yang lebih tinggi karena aliran pendapatan mereka yang stabil, sedangkan produsen mobil mungkin lebih memiliki rasio yang lebih rendah karena bisnis mereka yang lebih berisiko. Ketika perusahaan perlu menambah modal investasi, mereka dapat memutuskan untuk minjam lebih banyak atau menjual saham untuk mencapai rasio utang atau ekuitas yang diinginkan. Keputusan ini didasarkan pada timbangan risiko dan keuntungan yang berkaitan dengan masing-masing pilihan pendanaan. Biaya modal gabungan bagi perusahaan KC kemudian merupakan rata-rata tertimbang dari biaya modal hutang KD dan modal ekuitas KE yang biasanya diberikan oleh KC sama dengan WD KD plus WE KE, di mana WD dan WE masing-masing adalah proporsi utang dan modal ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Yang selanjutnya itu terdapat pembahasan kasus. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang sedang mempertimbangkan dua proyek investasi berikut ini. Proyek A yaitu proyek yang pertama dengan biaya awal investasi sebesar 1 miliar rupiah dengan estimasi arus kas bersih tahunan atau cash flow selama 5 tahun yaitu sebesar 300 juta rupiah, 350 juta rupiah, 400 juta rupiah, 450 juta rupiah, dan 500 juta rupiah dengan tingkat diskonto yang diterapkan 10%. Dan pada proyek B yaitu dengan biaya awal investasi sebesar 800 juta rupiah dengan estimasi arus kas bersih tahunan selama 5 tahun yaitu 200 juta rupiah, 250 juta rupiah, 300 juta rupiah, 350 juta rupiah, dan 400 juta rupiah dengan tingkat diskonto yang diterapkan sebesar 12%. Penyelesaian dari kasus tersebut yaitu langkah pertama dalam analisis capital budgeting adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value dari proyek-proyek tersebut. NPV adalah selisih antara nilai sekarang atau nilai saat ini dari arus kas masuk dan keluar dari proyek. Yang selanjutnya yaitu menghitung NPV proyek A menggunakan rumus NPV dibagi dengan NPV, yaitu sama dengan CF1 dibagi dengan 1 plus R pangkat 1 ditambah dengan CF2 dibagi dengan 1 plus R pangkat 2 dengan rumus CFN dibagi dengan 1 plus R pangkat N dikurangi dengan C0, di mana CF adalah arus kas bersih, R adalah tingkat diskonto, dan C0 adalah biaya awal investasi. NPV proyek A yaitu 300 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,10 pangkat 1 ditambah dengan 350 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,10 pangkat 2 ditambah dengan 400 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,10 pangkat 3 ditambah dengan 450 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,10 pangkat 4 ditambah dengan 500 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,145 dikurangi dengan 1 miliar. Dan hasil dari menghitung NPV proyek A yaitu 240.975.308,64 rupiah dikurangi dengan 1 miliar rupiah dengan hasil negatif 759.24.691,36 rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung NPV proyek B dengan langkah yang sama menggunakan rumus NPV. NPV proyek B sama dengan
200 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 1 ditambah dengan 250 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah dengan 300 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 3 ditambah dengan 350 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 4 ditambah dengan 400 juta rupiah dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 5 dikurangi dengan 800 juta rupiah. Dan hasil dari menghitung NPV proyek B adalah 159.154.929,58 rupiah dikurangi dengan 800 juta rupiah dengan hasil negatif 640.845.070,42 rupiah. Hasil analisis NPV menunjukkan bahwa proyek A memiliki NPV negatif sebesar negatif 759.224.691,36 rupiah dan proyek B juga memiliki NPV negatif sebesar negatif 640.845.070,42 rupiah. Dalam kasus ini, dua proyek tidak menghasilkan nilai tambah ataupun NPV negatif, sehingga perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kedua proyek tersebut. Namun dalam situasi nyata, perusahaan juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti payback period, internal rate of return, dan risiko terkait dengan masing-masing proyek sebelum membuat keputusan akhir tentang investasi.